Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angel Zainal Mutakin MUD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Regita Kacayani. Yang kedua ada Anissa Lairatus Syifa, yang ketiga ada Fajar Nurusobah, yang keempat Luluul Mulyasyarah, dan yang terakhir ada Ulfa Hamidah. Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat dan Fawatih As-Suwar. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Pengertian muhkam dan mutasabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Mutasabih berasal dari kata tasabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Abi Hatim. Ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang harus diimani. Yang kedua, menurut Mana Al-Qotan, muhkam adalah ayat yang maksudnya bisa diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih tidak seperti itu. Ia memerlukan penjelasan dengan menunjuk pada ayat lain, tapi tidak harus diamalkan. Dengan demikian, muhkam adalah ayat yang terang makna serta lafaznya dan cepat dipahami. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang bersifat global dan memerlukan takwil dan sukar dipahami. Ini adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa berarti pembukaan. Sedangkan aswar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan perkumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi, Fawati Aswar berarti pembukaan-pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat Al-Quran. Sebab Al-Quran yang berjumlah 114 buah itu dibuka dengan 10 pembukaan. Dan tidak ada salah satu pun surat yang keluar dari 10 pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai hikmah atau rahasia sendiri-sendiri. Di antaranya pembukaan itu ada yang berbentuk al-muqatta'ah, kata maupun kalimat. Karakteristik al-muhkam dan al-mutasyabbih. John Spurgeon mengutip pendapat Jamaah yang berpendapat bahwa yang termasuk kriteria ayat-ayat muhkam adalah apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikatnya atau kenyataan. Sedangkan al-mutasyabbih adalah ayat yang menuntut peneliti. Menurut Ar-Rahib Al-Asfihani memberikan kriteria ayat-ayat al-muhkam dan al-mutasyabbih sebagai berikut. Muhkam yakni ayat-ayat
yang membatalkan ayat-ayat lain. Ayat-ayat yang menghalalkan atau membatalkan ayat-ayat lain. Terakhir, ayat yang mengandung kewajiban yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan al-mutasyabbih, yakni ayat yang tidak diketahui hakikatnya, maknanya seperti tibanya hari kiamat. Ayat yang dapat diketahui maknanya dengan sarana bantu baik dengan hadis ataupun ayat muhkam. Terakhir, ayat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya sebagaimana disyaratkan dalam doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, karuniailah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkan pengetahuan tentang tanwil kepadanya. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Yang ke-1, muhkam, yaitu A. Jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Yang B. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasa Arabnya lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup terang dan jelas. Yang C. Memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Yang D. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, sebab ayatnya mudah dimengerti dan dipahami. Yang E. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isinya. Dan yang terakhir, mempercepat usaha tahfizul Quran. Yang kedua, ada mutasyabih, yaitu yang A. Apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Yang B. Menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Yang C. Ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Dan yang terakhir, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih.